Haha, ibu. Lihat, dia menangis. Anak itu bersorak dan mengambil 2 buah daun telinga itu. Hihi, seperti telinga babi. Memang Pak Jiu Kaio menangis. Akan tetapi bukan menangis karena rasa nyeri dan pedih karena kedua daun telinganya buntung, melainkan nyeri di hati yang lebih hebat lagi melihat betapa anaknya sendiri yang sejak puluhan tahun yang lalu dirindukannya, kini bersorak girang melihat penderitaannya. Dia tidak takut mati, tidak takut sakit, akan tetapi melihat betapa dia menghadapi siksaan dan kematian di tangan anaknya sendiri, benar-benar merupakan tekanan batin yang hampir tak kuat dia menanggungnya. Teruskan, Bu Ong. Masih ada 10 orang supek MU yang belum dibalaskan sakit hatinya. Jari-jari tangannya yang 10 itu, perlahan-lahan saja, satu demi satu buntungkan. Mulailah penyiksaan yang amat mengerikan itu dilakukan oleh Bu Ong. Anak ini seolah-olah telah menjadi gila. Dengan tertawa-tawa dia membuntungi semua jari tangan kakek itu satu demi satu dan setiap buntung sebuah jari, dia bersorak kegirangan. Memang sejak dapat mengerti omongan, anak ini dijejali dendam oleh ibunya, dendam terhadap Pak Jiu Kaaiong. Diceritakan betapa Pak Jiu Kaaiong telah membunuh 12 orang suhengnya dan betapa raja pengemis itu menyiksanya dan Bu Ong kelak harus membalas dendam itu. Maka kini anak itu sama sekali tidak menaruh rasa kasihan, bahkan hatinya puas sekali dapat menyiksa kakek itu. Dapat dibayangkan betapa hebat penderitaan Pak Jiu Kaaiong. Namun dia tidak menyesali nasibnya. Dia maklum bahwa dirinya pun telah melakukan perbuatan sewenang-wenang atas diri Te Kuat Lin sehingga pembalasan ini sudah jamak. Hanya satu hal yang membuat air matanya bercucuran, yaitu melihat betapa dia disiksa dan akan dibunuh oleh darah dagingnya sendiri. Dia menangis melihat darah dagingnya sendiri itu, yang baru berusia 10 tahun, telah menjadi seorang iblis cilik yang demikian kejam. Kini Te Kuat Lin membebaskan totokan yang membuat kaki tangannya lumpuh. Begitu kaki tangannya dapat bergerak, Pak Jiu Kaaiong meloncat dan menerkam ke arah Bu Ong dengan kedua tangan yang sudah tak berjari lagi itu, yang berlumuran darah. Niat hatinya untuk membunuh saja anaknya itu agar kelak tidak dijadikan iblis cilik oleh ibu yang membencinya. Akan tetapi sebuah tendangan dari samping yang dilakukan oleh Te Kuat Lin membuat dia terguling lagi. Rasa nyeri pada kedua ujung tangannya membuat kakek itu menggeliat-geliat. Mundurlah, Bu Ong. Lihat sekarang ibumu yang akan turun tangan. Aku akan membalas sendiri perbuatannya kepadaku dahulu. Te Kuat Lin menghampiri musuhnya dengan pedang di tangan. Pak Jiu Kaaiong, ingatlah engkau akan peristiwa dahulu itu? Bayangkanlah, Hai Hik. Bayangkanlah betapa nikmatnya bagimu dan betapa tersiksa dan sengsaranya bagiku. Sekarang aku yang menikmati dan kau yang menderita. Sudah adil bukan? Nah, terimalah ini. Bertubi-tubi pedang di tangan Te Kuat Lin bergerak. Tubuh kakek itu bergulingan, berkelojotan karena rasa nyeri yang amat hebat ketika ujung pedang itu membabat ke seluruh tubuhnya, dengan tepat sekali. Membabat ujung semua jari kakinya, hidungnya, dagunya. Babatan itu hanya mengenai ujung sedikit, tidak membahayakan keselamatan nyawa, namun menimbulkan rasa nyeri yang hebat. Seluruh tubuh kakek itu kini berlepotan darah, mukanya dipenuhi oleh kerut-merut menahan nyeri. Hai Hik, bagaimana? Masih kurang? Nah, rasakanlah ini. Kembali pedang itu digerakkan, kini menusuk-nusuk dan seluruh tubuhnya ditusuki ujung pedang bertubi-tubi. Ujung pedang hanya menusuk 2 senti saja sehingga menembus kulit daging, akan tetapi tidak membunuh. Darah keluar makin banyak lagi, rasa nyeri makin menghebat sehingga tubuh kakek itu berkelojotan seperti dalam keadaan sekarat. Ini yang terakhir. Te Kuat Lin berkata. Ujung pedangnya membabat ke bawah pusar. Wanita itu tertawa bergelak, tertawa puas.
Wajahnya yang cantik itu pucat sekali dan dia tertawa sambil berdongak ke atas. Suheng sekalian, terutama Tewa Suheng, lihatlah musuhmu. Sudah puaskah kalian? Dan dia terisak, lalu menghampiri tubuh yang berkelojotan itu. Akan tetapi aku belum puas. Kau harus tidur dalam keadaan tersiksa di antara mayat-mayat yang membusuk, selama 3 hari 3 malam. Tekuat Lin menengok kepada anaknya dan berkata, Buong, kau tunggu di sini sebentar. Tubuh Tekuat Lin berkelebat meninggalkan ruangan itu. Dengan cepat dia telah datang kembali sambil menyeret mayat-mayat para pengawal, selir dan pelayan sampai ruangan itu penuh dengan mayat-mayat yang dia lemparkan ke sekeliling tubuh Pajiu Kaiong yang mandi darah. Nah, nikmatilah sekaratmu selama 3 hari. Tekuat Lin lalu menggandeng tangan anaknya dan mengajak pergi meninggalkan gedung itu. Ketika mereka berdua tiba di dalam hutan di depan gedung, Sui Liang dan Sui Nio menyambut mereka dengan mata penuh harapan. Mana ayah, Subo? Sui Liang bertanya. Bagaimana dengan dia? Sui Nio juga bertanya. Ayah kalian telah tewas. Dua orang muda itu mengeluh dan menangis. Sui Liang mengepal tinjunya dan berkata, Si Jahanam 4 Jiu Kaiong. Aku harus membalas kematian ayah. Subo, bantulah kami, kata pula Sui Nio. Kami harus menuntut balas. Hehe, Suheng dan Suci, tenangkanlah hati kalian. Pak Jiu Kaiong telah dibalas dan sekarang sedang sekarat di antara tumpukan mayat, hihe. Wah, aku mendapat bagian pesta tadi. Akulah yang membuntungi kedua telinganya dan 10 jari tangannya. Menyenangkan sekali. Sui Liang dan Sui Nio terbelalak memandang, Sute, ini. Ucapan anak itu benar-benar membuat mereka merasa seram. Memang, mendengar kematian ayah mereka yang tanpa keraguan lagi mereka yakin tentu dilakukan oleh Pak Jiu Kaiong, mereka pun merasa sakit hati dan ingin membalas dendam. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Sute mereka menurut pengakuan anak itu, sungguh luar biasa sekali. Membuntungi kedua daun telinga dan 10 jari tangannya, dan perbuatan itu dianggap menyenangkan sekali dan berpesta, benar-benar membuat mereka bergidik. Musuhmu sedang menanti saat kematian, harap kalian tenang dan tidak memikirkannya lagi. Ayahmu telah tewas, dan kalian akan kuajak bersamaku sebagai muridku. Akulah pengganti ayah kalian. Sui Liang dan Sui Nio menjatuhkan diri dan berlutut di depan Subo mereka sambil bercucuran air mata. Terima kasih Subo, kata mereka di antara tangis mereka. Perkenankan kami mengubur jenazah ayah, kata pula Sui Liang. Tidak perlu. Kita menanti di sini sampai 3 hari, setelah itu aku akan membakar gedung itu. Biarpun merasa heran dan kasihan kepada mayat ayah mereka, kedua orang yang sudah merasa ditolong dan dibalaskan sakit hati itu tidak membantah. Mereka tentu saja tidak tahu betapa mayat ayah mereka itu ikut pula dilempar oleh Tekuat Lin di dekat tubuh Pak Jiu Kaiong untuk ikut menyiksa musuh besar ini. Memang Pak Jiu Kaiong tersiksa hebat bukan main. Ketika tadi anaknya membuntungi jari-jari tangannya, dia melihat muka anaknya itu berubah-ubah menjadi muka banyak anak laki-laki yang menjadi korbannya. Puluhan, bahkan ratusan anak laki-laki yang menjadi korbannya itu seolah-olah mengeroyoknya, memaki dan mengejeknya. Kini, setelah tubuhnya mandi darah dan rasa nyeri merasuk sampai menusuk-nusuk tulang, dia ditinggalkan di antara mayat-mayat itu. Celaka baginya, tubuhnya yang terlatih memiliki daya tahan yang amat kuat sehingga dia tidak menjadi pingsan oleh rasa nyeri itu. Kalau saja dia dapat pingsan atau mati sekalian, tentu dia tidak akan menderita sehebat itu. Mayat-mayat itu mulai mengeluarkan bau yang memuakkan pada hari kedua. Bau darah yang mengering dan membusuk, ditambah rasa nyeri di sekujur tubuhnya, masih diganggu lagi oleh bayangan anak-anak yang dahulu menjadi korbannya, membuat Pak Jiu Kaiong menangis di dalam hatinya. Ia amat menyesali perbuatannya yang mengakibatkan dia mati dalam keadaan tersiksa seperti itu.
3 hari kemudian, Tekuat Lin muncul dan perempuan ini tertawa bergelak melihat musuh besarnya masih belum mati. Senang sekali hatinya. Dahulu, dia diperkosa dan dipermainkan di antara mayat-mayat suhengnya selama 3 hari 3 malam, dan kini dia dapat membalas secara memuaskan sekali. "Hai Hik, kau sudah puas sekarang?" ejeknya. "Nah, mampuslah kau. Pajiu Kaiong." Pedangnya berkelebatan dan seluruh bagian tubuh di bawah pusar kakek itu dicincang hancur oleh pedang di tangan Tekuat Lin. Setelah merasa puas melihat mayat musuh besarnya, barulah dia membuat api dan membakar gedung itu, lalu berlari keluar. Dengan air mata bercucuran, Sui Liang dan Sui Nio memandang nyala api yang membakar gedung, maklum bahwa mayat ayah mereka ikut terbakar. "Ayahmu telah sempurna," kata Tekuat Lin. "Tak perlu menangis lagi, hayo kalian ikut bersamaku. Kalau kalian rajin mempelajari ilmu, kelak kalian tidak akan mengalami penghinaan orang lagi." Dengan hati berat namun karena tidak ada orang lain yang mereka pandang setelah ayah mereka meninggal, dua orang muda itu terpaksa mengikuti Tekuat Lin bersama Han Buong pergi meninggalkan Heng San. Butongpai adalah sebuah perkumpulan silat yang besar, merupakan sebuah di antara partai-partai persilatan yang terkenal. Akan tetapi pada saat ini Butongpai sedang berkabung. Di markas perkumpulan itu yang letaknya di lereng pegunungan Butongsan, dari pintu gerbang sampai rumah-rumah para tokoh dan murid kepala, tampak kibaran kain-kain putih menghias pintu, tanda bahwa Butongpai sedang berkabung. Siapakah yang meninggal dunia? Bukan lain adalah ketua Butongpai yang sudah berusia lanjut, yaitu Kiu Bok Xianjin yang meninggal dunia dalam usia 80 tahun. Baru saja upacara penguburan selesai dilakukan oleh para anak murid Butongpai. Para tamu telah meninggalkan pegunungan Butongsan, akan tetapi semua anak murid Butongpai masih berkumpul di sekitar kuburan baru itu. Suasana penuh perkabungan dan masih tampak beberapa orang murid yang mengusap air mata. Kui Bok Xianjin terkenal sebagai seorang ketua dan guru yang baik dan yang dicintai oleh para anak murid Butongpai. "Suhu." Seruan ini membuat semua orang menengok. Tampaklah seorang wanita cantik berlari mendatangi, diikuti oleh sepasang muda-mudi remaja dan seorang anak laki-laki. Wanita itu tidak menoleh ke kanan-kiri, melainkan langsung berlari menghampiri kuburan baru itu dan menjatuhkan diri berlutut di depan batu nisan sambil menangis. "Ah, bukankah dia Sumoy Tekuat Lin?" Seorang murid Kui Bok Xianjin yang usianya 50-an berseru. Semua orang memandang dan kini mereka pun mengenal wanita yang berpakaian indah seperti seorang nyonya bangsawan itu. Tekuat Lin. Tentu saja mereka semua kini teringat. Bukankah Tekuat Lin merupakan seorang anak murid Butongpai yang amat terkenal sebagai orang termuda dari Cap Sasin, Hiap yang sudah bertahun-tahun lenyap tanpa meninggalkan jejak? Benar, dia orang termuda dari Cap Sasin Hiap. Terdengar seruan-seruan setelah mereka mengenal wanita cantik itu. Mendengar suara-suara itu, wanita ini lalu bangkit berdiri, menyusuti air matanya, kemudian memandang kepada mereka sambil berkata, "Benar, aku adalah Tekuat Lin, orang termuda dari Cap Sasin Hiap. Masih baik kalian mengenalku. Sekarang Suhu telah meninggal dunia. Siapakah yang akan menggantikannya sebagai ketua Butongpai?" Para tokoh Butongpai terkejut menyaksikan sikap angkuh ini. Di antara mereka, terdapat 8 orang yang terhitung suheng-suheng dari Tekuat Lin, dan orang tertua di antara mereka adalah seorang kakek berpakaian seperti pendeta Tosu. Sejak tadi kakek Tosu ini mengerutkan alisnya setelah mendengar bahwa wanita itu adalah orang termuda dari Cap Sasin Hiap. Maka kini mendengar pertanyaan Kuat Lin, dia melangkah maju. "Sian Chai, tak pernah Pinto sangka bahwa anggota termuda dari Cap Sasin Hiap akan muncul hari ini. Berarti engkau adalah murid termuda dari mendiang Suheng, dan kalau engkau ingin mengetahui, Pinto yang dipilih oleh anak murid Butongpai, juga telah ditunjuk oleh mendiang Suheng menjadi ketua di Butongpai,"
ujar kakek yang berpakaian Tosu ini. Quatlin mengangkat mukanya memandang. Tosu itu bertubuh kecil sedang. Biarpun mukanya penuh keriput, namun matanya bersinar terang. Jenggotnya yang terpelihara baik dan mengitari mulutnya itu masih hitam semua, demikian pula rambutnya yang diikat dan diberi tusuk konde dari perak. Pakaiannya sederhana saja, pakaian seorang pendeta Tu yang longgar. Siapakah Totiang? Hahaha, sungguh lucu kalau seorang murid keponakan tidak mengenal Susioknya sendiri. Ketahuilah bahwa Pinto adalah Kui Tek Tojin, satu-satunya saudara seperguruan dari mendiang Kui Bok Xianjin yang masih hidup. Quatlin sudah pernah mendengar nama Susioknya, paman gurunya, ini, seorang Tosu perantau, Sute termuda dan satu-satunya yang masih hidup dari mendiang suhunya. Dia mencibirkan bibirnya yang merah dengan gaya mengejek, kemudian berkata dengan suara lantang, "Ah, kiranya Susiok Kui Tek Tojin yang menggantikan Suhu menjadi ketua Butongpai. Sungguh keputusan yang sama sekali tidak tepat. Aku tidak setuju sama sekali kalau Susiok yang menjadi ketua." Tosu itu membelalakan matanya dan memandang kaget, heran dan penasaran. Akan tetapi sebelum dia mengeluarkan kata-kata, seorang Tosu lain yang bernama Sou Chinchu, murid tertua dari Kui Bok Xianjin, melangkah maju dan berkata, "Sumoy, apa yang kau katakan ini? Betapa beraninya engkau mengatakan demikian? Keputusan ini tidak saja sesuai dengan petunjuk Suhu, juga telah menjadi keputusan kami semua. Pula, Susiok merupakan satu-satunya saudara seperguruan mendiang Suhu, sehingga kedudukannya paling tinggi dan usianya paling tua di antara kita. Siapa lagi kalau bukan beliau yang menggantikan Suhu menjadi ketua kita?" Xiancai, kedatangan yang mendadak dan tak tersangka-sangka, juga pendapat yang mengejutkan. Betapapun juga, sebagai murid mendiang Suheng, dia berhak berbicara untuk kepentingan dan kebaikan Butongpai. "Tekuatlin, bukankah demikian namamu tadi? Kalau menurut pendapatmu, siapa gerangan yang patut dijadikan ketua Butongpai menggantikan Suheng yang telah tidak ada? Harap maafkan aku, Susiok. Bukan sekali-kali aku memandang rendah kepada Susiok, akan tetapi penolakanku itu berdasarkan perhitungan yang matang," Quatlin berkata kepada calon ketua Butongpai. "Itu." Tentu saja semua orang yang mendengar dan melihat sikap tidak menghormat dari wanita itu menjadi terkejut dan heran. Quatlin melihat perubahan wajah orang-orang itu, namun dia tidak mempedulikan, seakan-akan semuanya dalam keadaan wajar saja. Quatlin berkata lagi, "Pertama-tama sejak dahulu Susiok selalu merantau, tidak pernah mempedulikan keadaan Butongpai. Apalagi Susiok adalah seorang Tosu sehingga kalau Susiok yang menjadi ketua Butongpai, ada bahayanya Butongpai akan berubah menjadi perkumpulan agama Tu. Berbeda sekali dengan pendirian mendiang Suhu yang bebas sehingga murid Suhu pun terdiri dari bermacam-macam golongan. Selain itu, selama ini Butongpai makin kehilangan sinarnya, menjadi bahan ejekan dan bahan penghinaan orang lain." "Ah!" Terdengar suara memprotes dari sana-sini. Sou Chinchu kembali berkata penasaran, "Sumoy, aku benar-benar merasa heran mendengar kata-katamu dan melihat sikapmu. 10 tahun engkau dan para Suheng Mu menghilang dan kini engkau muncul seperti seorang yang lain. Seperti langit dengan bumi bedanya antara engkau dahulu dan engkau sekarang. Sumoy, kau mengatakan bahwa Butongpai menjadi lemah dan menjadi bahan ejekan dan penghinaan orang lain. Apa artinya ini?" Sou Chinchu Suheng, selama bertahun-tahun ini Cap Sa Sin Hiap telah lenyap, tahukah engkau apa yang terjadi dengan mereka? Kami telah berusaha menyelidiki namun tidak dapat menemukan kalian. Itulah tandanya bahwa Butongpai amat lemah, sehingga semua Suhengku, tokoh-tokoh Cap Sa Sin Hiap, dibunuh orang tanpa diketahui oleh Butongpai. Semua orang terkejut sekali mendengar bahwa 12 orang dari Cap Sa Sin Hiap telah dibunuh orang. Siapa yang membunuh mereka? Sou Chinchu bertanya dengan suara marah sekali.
Hati siapa yang takkan menjadi panas dan marah mendengar bahwa 12 orang saudara seperguruannya dibunuh orang. Terlambat sudah. 12 orang Suheng dibunuh oleh Pajiu Kaaiong, ketua Pajiu Kaaipang di Hengsan. Oh, kini Kui Tektojin berseru kaget. Pajiu Kaaiong. Mengapa? Kuat Lin tersenyum mengejek. Ah, tentu Susiok pernah mendengar nama besarnya dan menjadi gentar, bukan? Memang dialah datuk sesat yang terkenal itu, yang telah membunuh 12 orang Suhengku, dan peristiwa itu berlalu begitu saja. 13 orang tokoh Butongpai mengalami penghinaan, dan Butongpai sendiri diam saja. Jangankan berusaha membalas dendam, bahkan tahu pun tidak akan peristiwa itu. Ini tandanya bahwa Butongpai lemah. Kini Butongpai hendak diketuai oleh Susiok. Apakah akan dijadikan markas kaum pendeta Tosu dan menjadi makin lemah lagi? Aku sendirilah yang harus turun tangan membunuh musuh-musuh besar kami, membunuh Pajiu Kaaiong dan membasmi Pajiu Kaaipang di Hengsan. Melihat kelemahan Butongpai, aku tidak setuju kalau Mendiang Suhu digantikan kedudukannya oleh Susiok Kui Tektujin. Harus diganti oleh orang yang memiliki kepandaian tinggi dan dapat memajukan dan memperkuat Butongpai, barulah tepat. Kuat Lin bicara penuh semangat, mukanya yang cantik dan berkulit halus itu kemerahan, sepasang matanya bersinar-sinar dan dengan tajamnya menyapu wajah semua anak murid Butongpai yang hadir di situ. Pandang mata bekas orang termuda Capsa Sinyap ini membuat banyak anak murid Butongpai merasa gentar. Mereka hanya menunduk untuk menghindarkan pandang mata Kuat Lin. Akan tetapi, 8 orang Suheng dari Kuat Lin memandang dengan marah dan penasaran. Adapun Kui Tektojin hanya tersenyum dan mengelus jenggotnya sambil mengangguk-angguk, matanya memandang wajah wanita itu penuh selidik. Kuat Lin, omonganmu penuh semangat terhadap kedudukan Butongpai. Andai kata benar semua kata-katamu itu, habis siapakah yang kau pandang tepat untuk menjadi ketua Butongpai? Kui Tektojin berkata lagi dengan sikap tenang. Untuk waktu ini, kiranya tidak ada orang lain lagi dari Butongpai kecuali aku sendiri. Kini benar-benar terkejut dan terheran-heranlah semua anak murid Butongpai yang berada di situ. Begitu beraninya wanita ini. Biarpun tak dapat disangkal lagi bahwa Kuat Lin merupakan murid utama pula dari mendiang Kui Bok Xianjin dan orang termuda Capsa Sin Hiap, akan tetapi pada waktu itu dia bukanlah orang yang memiliki tingkat tertinggi di Butongpai. Sama sekali bukan. Di atas dia masih ada 8 orang suhengnya, murid-murid Kui Bok Xianjin yang lebih tua, dan lebih lagi di situ masih ada Kui Tektojin yang tentu saja memiliki tingkat jauh lebih tinggi karena Tosu ini adalah paman gurunya. Murid murtad. Tiba-tiba Sou Cincu membentak garang dan meloncat maju, diikuti pula oleh sute-sutenya. Telunjuk kirinya menuding ke arah muka Kuat Lin. Kuat Lin, engkau sungguh tidak patut menjadi murid Butongpai. Kiranya engkau menghilang 10 tahun hanya untuk pulang sebagai iblis wanita yang murtad terhadap perguruannya sendiri. Dan kami berkewajiban untuk menghajar seorang murid murtad. Sambil berkata demikian, Sou Cincu menerjang ke depan dengan dahsyat. Sou Cincu merupakan murid pertama atau paling tua dari Kui Bok Xianjin. Sungguh pun tidak dapat dikatakan bahwa dia memiliki tingkat ilmu silat paling tinggi. Akan tetapi setidaknya tingkatnya sejajar dengan orang-orang tertua dari Capsa Sin Hiap dan sebenarnya masih lebih tinggi setingkat jika dibandingkan dengan ilmu kepandaian Kuat Lin ketika masih menjadi orang termuda Capsa Sin Hiap dahulu. Akan tetapi, Kuat Lin sekarang sama sekali tidak bisa disamakan dengan Kuat Lin 10 tahun yang lalu. Dia telah mewarisi ilmu silat tinggi dan mukjizat dari Pulau Es. Tingkatnya sudah tinggi sekali. Dengan tenang saja dia memandang ketika suhengnya itu menerjangnya. Apalagi karena dia mengenal benar jurus yang dipergunakan oleh suhengnya, jurus dari ilmu silat Ngo Heng Kun. Ketika tangan kiri Sou Cincu mencengkeram ke arah lehernya dan tangan kanan Tosu itu menampar pelipis,
Dia diam saja seolah-olah dia hendak menerima dua serangan ini tanpa melawan. Akan tetapi setelah hawa sambaran pukulan itu sudah terasa olehnya, tiba-tiba tangan kirinya bergerak dari bawah ke atas. Plak plak plak. Kedua lengan Shou Chinchu telah terpental, bahkan tubuh Tosu ini terpelanting ketika tangan Kuat Lin yang tadi sekaligus menangkis kedua lengan itu melanjutkan gerakannya dengan tamparan pada pundaknya. Tamparan yang perlahan saja, akan tetapi sudah cukup murid pertama mendiang Kui Bok Xianjin terpelanting. Diam-diam Kui Tektojin terkejut. Ia heran menyaksikan gerakan tangan wanita itu, gerakan yang amat cepat dan aneh, gerakan yang sama sekali tidak dikenalnya dan tentu saja bukan jurus ilmu silat Butong Pai. Akan tetapi 7 orang sute dari Shou Chinchu sudah menjadi marah dan tanpa dikomando lagi mereka menerjang maju. Akan tetapi Kuat Lin tertawa, tubuhnya bergerak sedemikian cepatnya dan berturut-turut 7 orang ini pun terguling roboh di dekat Shou Chinchu. Mereka sendiri tidak tahu bagaimana mereka dirobohkan, akan tetapi tahu-tahu terpelanting dan bagian yang tertampar tangan Kuat Lin, biarpun tidak sampai patah tulang, akan tetapi amat nyeri. Padahal tamparan itu perlahan saja. Bagaimana andai kata wanita itu menampar dengan pengerahan tenaga sekuatnya? Sukar dibayangkan akibatnya. Betapapun juga, 8 orang murid utama dari Butong Pai ini tentu saja tidak sudi menyerah begitu mudah. Mereka sudah meloncat bangun dan mencabut senjata masing-masing. Ibu, mengapa tidak dibunuh saja tikus-tikus menjemukan ini? Tiba-tiba Buong berteriak. Anak ini sudah bertolak pinggang dan memandang marah kepada para pengeroyok ibunya. Kalau saja tangannya tidak dipegang erat-erat oleh Sui Liang dan Sui Nio, Su Heng dan Sucinya, tentu dia sudah menerjang maju membantu ibunya. Akan tetapi memang sebelumnya, Sui Liang dan Sui Nio sudah dipesan oleh subo mereka untuk menjaga Buong, dan terutama sekali mencegah bocah ini mencampuri urusannya dengan orang-orang Butong Pai. Kuat Lin tersenyum mengejek melihat 8 orang suhengnya itu mengeluarkan senjata. Apakah kalian ini sudah buta? Apakah para suheng tidak melihat bahwa tingkat kepandaianku jauh melebihi kalian, dan bahkan andai kata Suhu masih hidup, beliau sendiri tidak akan mampu menandingi aku. Keparat. Shou Chinchu dan 7 orang sutenya menerjang maju, akan tetapi tiba-tiba Kui Tektojin berseru, tahan senjata. Mundur kalian. Mendengar teriakan ini, 8 orang ini serentak mundur mentaati perintah calon ketua mereka. Kui Tektojin melangkah maju menghampiri wanita yang tersenyum-senyum itu. Xiancai, kiranya engkau telah memiliki kepandaian tinggi maka berani menentang Butong Pai. Kuat Lin, selama ini engkau telah mempelajari ilmu silat dari luar Butong Pai, tidak tahu dari perguruan manakah? Memang benar dugaanmu, Su Xiok, akan tetapi tidak perlu aku menceritakan kepada siapapun juga. Hei, Tosu Bao. Ibu adalah ratu dari Pulau Es, tahukah engkau? Buong. Kuat Lin membentak putranya, akan tetapi anak itu sudah terlanjur bicara. Bukan main kagetnya Kui Tektojin dan para anak murid Butong Pai mendengar ini. Pulau Es hanya disebut-sebut dalam dongeng saja, dan memang nama besar tokoh Pangeran Han Tiong dari Pulau Es amat terkenal di dunia Kang Ou. Timbul keraguan di dalam hati Kui Tektojin, akan tetapi karena wanita di hadapannya itu juga merupakan anak murid Butong Pai, maka dia menekan perasaannya dan berkata, Kuat Lin, kalau engkau masih mengaku sebagai murid Butong Pai, betapapun tinggi ilmu kepandaianmu, engkau harus tunduk kepada pimpinan Butong Pai. Sebaliknya, kalau engkau sudah mempelajari ilmu silat dari golongan lain dan tidak lagi merasa sebagai orang Butong Pai, engkau tidak berhak mencampuri urusan dalam dari Butong Pai. Kuat Lin tersenyum mengejek. Su Xiok, tidak perlu kupungkiri lagi bahwa aku telah mempelajari ilmu silat dari golongan lain dan tingkat kepandaianku menjadi jauh lebih tinggi daripada semua tokoh Butong Pai.
Akan tetapi aku bukan saja masih mengaku orang Butongpai, bahkan ingin memimpin Butongpai menjadi perkumpulan terkuat di dunia. Akan kuperbaiki dan kupertinggi mutu ilmu silat Butongpai agar tidak ada lagi golongan lain yang berani memandang rendah Butongpai, apalagi menghina anak murid Butongpai seperti yang terjadi kepada Capsa Sinhiap 10 tahun yang lalu. Kalau begitu, Pinto sebagai calon ketua Butongpai, terpaksa melarang dan menentang kehendakmu, Tekuat Lin. Dengan cara bagaimana kau hendak menentangku, Susio? Dengan mempertaruhkan nyawaku. Kehormatan Butongpai lebih penting daripada nyawa seorang ketuanya. Majulah dan mari kita putuskan persoalan ini dengan kepandaian kita. Tekuat Lin tersenyum. Susio, betapa mudahnya bagiku membunuhmu, membunuh para suheng dan membunuh semua orang yang menentangku. Akan tetapi, aku bahkan ingin menolong kalian, ingin mengangkat nama Butongpai, maka biarlah aku hanya akan mengalahkan Susiok tanpa membunuhmu. Ucapan ini malah merupakan penghinaan yang luar biasa sekali. Mengalahkan lawan tanpa membunuhnya merupakan hal yang amat sukar dan hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki tingkat kepandaian yang jauh lebih tinggi dari lawannya. Merah muka Tosu tua itu. Dia dipandang rendah oleh murid keponakannya sendiri. Bukan hanya itu saja. Dia sebagai orang tertua dari Butongpai, sebagai calon ketua Butongpai, dihina oleh seorang anggota muda Butongpai. Oleh karena itu, Tosu tua ini mengambil keputusan untuk mengadu nyawa dengan wanita yang kini dipandangnya bukan sebagai anggota Butongpai lagi, melainkan sebagai seorang musuh yang hendak mengacau Butongpai. Tekuat Lin sebagai seorang ketua Butongpai, Pinto menyediakan nyawa untuk mempertahankan kehormatan Butongpai terhadap siapapun juga, dan saat ini Pinto akan mempertahankannya terhadap engkau. Majulah. Sambil berkata demikian Tosu tua berjenggot lebat ini meloncat ke depan, tongkatnya di tangan kanan dan ujung lengan bajunya melambai panjang. Kuat Lin mengenal tongkat itu. Tongkat kayu cendana yang harum dan menghitam saking tuanya, tongkat yang menjadi tongkat pusaka para ketua Butongpai sejak dahulu. Dia maklum pula bahwa tongkat itu hanya sebagai lambang kedudukan ketua belaka, namun dalam hal ilmu silat bersenjata, ujung lengan baju kakek itu jauh lebih berbahaya daripada tongkatnya. Dia dapat menduga bahwa tentu kakek ini sudah memiliki tingkat tertinggi dari Butongpai, dan telah memiliki sinkang yang amat kuat sehingga kedua ujung lengan bajunya dapat dipergunakan sebagai senjata ampuh yang dapat menghadapi senjata apapun juga dari lawan. Dapat dibikin kaku keras seperti besi dan lemas seperti ujung cambuk yang dapat melakukan totokan-totokan maut ke seluruh jalan darah di tubuh lawan. Karena itu, dia tidak berani memandang rendah. Cepat dia mengeluarkan pekik melengking, dan tubuhnya sudah bergerak maju, tangan kanannya melakukan pukulan dorongan dengan telapak tangan sambil mengerahkan tenaga sinkang Swat Im Sinjiu. Hawa yang amat dingin menghembus ke depan menyerang kakek itu. Swat Im Sinjiu adalah tenaga dalam inti salju yang dilatihnya di Pulau Es. Kekuatannya dahsyat bukan main karena hawa yang menyambar ini mengandung tenaga sakti yang mendatangkan rasa dingin. Xiancai. Tosu itu berseru kaget. Kui Tektojin merasa betapa hawa yang menyambar dari depan amat dinginnya, membuat tangannya ketika mendorong kembali terasa membeku. Maka dia lalu menggerakkan tongkat di tangan kanannya, mengambil keuntungan dari ukuran tongkat yang panjang, menghantam ke arah kepala wanita itu dari samping. Wood, pelak. Dengan berani sekali Swat Lin menggunakan tangan kiri yang dibuka untuk memapaki sambaran tongkat dari samping, terus mencengkeram tongkat itu dan mengerahkan sinkang, menyalurkannya lewat getaran tongkat. Kembali Tosu itu berseru kaget ketika merasa betapa lengan kanannya yang memegang tongkat terasa dingin dan lumpuh. Kesempatan baik ini, dalam 1 detik pada saat lawan masih terkejut dan belum sempat mengerahkan sinkang, dipergunakan oleh Kuat Lin dengan jalan menarik ke bawah, bergulingan ke depan dan menghantam ke arah lawan dengan tangan kanannya, kini sambil mengerahkan tenaga sinkang yang berhawa panas. Oh!
Kui Tektojin berteriak. Cepat dia meloncat ke belakang, tapi tentu saja tongkatnya dapat dirampas. Dia tadi sudah mengerahkan sinkang melawan getaran melalui tongkat dengan niat merampasnya kembali, akan tetapi pukulan lawannya dari bawah yang ditangkis dengan tangan kanan ternyata luar biasa kuat dan panasnya. Kui Tektojin terkejut karena perubahan sinkang yang berlawanan itu tidak disangka-sangkanya. Maka untuk menyelamatkan diri, terpaksa dia meloncat ke belakang dan mengorbankan tongkatnya. Quatlin sudah melompat ke belakang pula. Ia memegang tongkat itu dengan kedua tangan di atas kepala sambil tertawa dan berkata, "Hai Hik, tongkat pusaka telah berada di tanganku, berarti akulah ketua Butong Pai. Kembalikan tongkat." Kui Tektojin berteriak marah. Kedua lengan Kui Tektojin bergerak ketika tubuhnya menerjang maju. Dengan amat cepatnya kedua ujung lengan bajunya bergerak seperti kilat menyambar-nyambar dan dalam segebrakan itu, Quatlin telah dihujani 9 kali totokan yang amat berbahaya. Sukarlah membebaskan diri dari ancaman totokan yang hebat ini dan andai kata Quatlin bukan seorang pewaris ilmu-ilmu dari Pulau Es, tidak mungkin dia dapat menghindarkan diri lagi. Quatlin menggunakan ginkangnya berloncatan menghindar. Akan tetapi sebuah totokan yang meleset masih mengenai pergelangan tangannya, membuat tongkat pusaka itu terlepas dari pegangannya. Quatlin menjerit marah, pedangnya sudah dicabutnya, yaitu pedang Anggue Kiam. Tampak sinar merah berkeredepan dan menyambar-nyambar secara dahsyat. Bret. Kui Tektojin berteriak kaget. Ia meloncat mundur dan ternyata bahwa ujung lengan bajunya telah terbabat buntung oleh pedang di tangan Quatlin. Sekarang wanita itu telah mengambil lagi tongkat pusaka yang tadi terpaksa dilepaskan oleh tangannya yang tertotok. "Susio! Dan kalian para suheng semua! Kalau kalian mendesak, terpaksa aku akan mematahkan tongkat pusaka ini, kemudian membunuh kalian dan merampas Butong Pai dengan kekerasan." Dia mengangkat tongkat itu tinggi-tinggi. "Aku hanya menuntut hak seorang murid Butong Pai yang memiliki tingkat tinggi dan memegang tongkat wasiat itu. Hak menjadi ketua dengan niat untuk mempertinggi tingkat Butong Pai." 8 orang suheng itu masih penasaran dan mereka hendak menyerbu ke depan, akan tetapi Kui Tektojin mengangkat tangan ke atas dan berkata, "Mundurlah kalian. Dia benar, kita tidak boleh melawan pemegang tongkat pusaka." Kemudian dia berkata kepada Quatlin, "Baiklah. Melihat tongkat pusaka di tanganmu, kami tidak akan melawan. Akan tetapi, betapapun juga kami tidak dapat menerima engkau menjadi ketua kami. Kami harap engkau tidak memaksa anak murid Butong Pai yang tidak mau tunduk kepadamu dan ingin meninggalkan tempat ini." Quatlin tersenyum. Memang bukan kehendaknya untuk memusuhi anak murid Butong Pai. Dia tidak membenci Butong Pai, melainkan hendak mencarikan kemuliaan bagi puteranya dengan perantaraan sebuah perkumpulan besar dan dia akan mengusahakan agar Butong Pai menjadi sebuah perkumpulan yang paling kuat dan paling besar. "Terserah kepadamu, Susio." Dia lalu memandang ke sekeliling, kepada para anak murid Butong Pai. "Hai, semua anggota dan murid Butong Pai, dengarlah baik-baik. Betapapun juga aku adalah murid Butong Pai sejak kecil, dan di dalam sepak terjang Capsa Sin Hiap, kalian juga sudah tahu betapa aku dan para suheng telah menjunjung tinggi nama Butong Pai. Aku ingin menyebarkan ilmuku kepada kalian semua agar kalian menjadi orang-orang yang lihai dan Butong Pai menjadi perkumpulan yang paling kuat di dunia ini. Terserah kepada kalian. Apakah hendak bersetia kepada nama Butong Pai dan menjadi murid-muridku, ataukah hendak bersetia kepada Tosu Kui Tektojin dan 8 orang suhengku ini yang hendak membelakangi Butong Pai?" Berisiklah keadaan di situ setelah Quatlin mengeluarkan kata-kata ini. Para anak murid Butong Pai saling bicara sendiri, saling berbantahan. Akhirnya hanya ada 20 orang termasuk Kui Tektojin yang meninggalkan tempat itu, menuruni bukit dan memasuki sebuah hutan di kaki bukit.
Tempat ini dipilih oleh Kui Tekto Jin untuk menjadi tempat tinggal mereka sementara waktu sambil menanti perkembangan selanjutnya. Sisanya semua suka mengangkat Quatlin menjadi ketua mereka setelah mereka tadi menyaksikan betapa lihainya Quatlin dan mereka semua ingin memperoleh bagian pelajaran ilmu silat yang tinggi. Demikianlah, mulai hari itu Te Quatlin menjadi ketua yang baru dari Butongpai yang dipimpinnya dengan gaya dan bentuk yang baru pula. Dengan harta benda berupa emas permata yang amat mahal yang didapatkan dan dilarikannya dari Pulau Es, dia membangun markas Butongpai menjadi bangunan yang megah, mewah dan kuat. Karena hatinya ingin lekas-lekas melihat Butongpai menjadi perkumpulan yang kuat dan banyak anggotanya, dia pun menerima anggota-anggota baru. Anggota baru diterima dari golongan apapun juga. Syaratnya hanya satu, bahwa mereka itu haruslah memiliki kepandaian sampai pada tingkat tertentu, dan bersumpah setia sampai mati kepada Butongpai. Karena mendengar bahwa ketua Butongpai yang baru adalah seorang wanita cantik yang memiliki kesaktian hebat, juga amat kaya raya, maka banyaklah orang-orang berdatangan dan masuk menjadi anggota Butongpai. Mereka terdiri dari orang-orang Kangou dan golongan kaum sesat yang tadinya hidup sebagai perampok dan bajak-bajak yang tidak tertentu penghasilannya. Mulai pulalah Te Quatlin mengatur dan merencanakan cita-citanya untuk putranya. Dengan kerjasama antara dia dan para anggota baru yang berpengalaman, mulailah dia diam-diam mengadakan kontak dan mencari kesempatan untuk menghubungi para pembesar tinggi yang merupakan kekuatan rahasia untuk memberontak terhadap kaisar. Inilah cita-cita Te Quatlin. Dia pernah menjadi ratu, menjadi istri seorang raja, biarpun hanya raja kecil yang menguasai kerajaan Pulau Es. Karena itu dia menganggap bahwa putranya, Han Buong, adalah seorang pangeran. Seorang pangeran haruslah bercita-cita menjadi raja. Bukan raja kecil yang hanya menguasai sebuah pulau, melainkan raja besar. Dan satu-satunya jalan untuk dapat mencapai ini, hanyalah menggulingkan kaisar sehingga kelak ada kesempatan bagi putranya untuk menjadi kaisar. Tentu saja untuk memberontak sendiri dengan mengandalkan kekuatan Butongpai merupakan hal yang tak masuk di akal dan hanya merupakan usaha bunuh diri. Maka dia mencari kesempatan mengadakan kontak dengan para pembesar tinggi yang berambisi seperti dia sehingga mungkin bagi mereka untuk menggunakan bala tentara yang dapat dikuasai untuk mencapai cita-cita mereka itu. Memang sesungguhnya lah bahwa kemuliaan duniawi atau alam benda merupakan keadaan yang amat berbahaya. Tak dapat disangkal pula bahwa hidup memang memerlukan kebendaan sebagai pelengkap dan pelangsung hidup. Dan amat baiklah kalau orang dapat menggunakan keduniawian itu pada tempat sebenarnya. Akan tetapi, akan celakalah dan hanya akan menimbulkan malapetaka bagi diri sendiri dan bagi orang lain kalau manusia sudah dikuasai oleh duniawi yang merupakan harta benda, kedudukan, nama besar, kepandaian dan lain-lain sebagainya. Alam kebendaan ini mempunyai sifat seperti arak. Diminum dengan kesadaran dan pengertian akan menjadi obat, tapi di lain saat dalam keadaan lalai akan menjadi minuman yang memabukkan. Dan sekali orang mabuk oleh duniawi, akan timbullah perbuatan sombong, sewenang-wenang, dan lupa segala. Yang ada hanyalah keinginan memenuhi segala kehendaknya dengan cara apapun juga tanpa mengharamkan segala cara. Demikian pula terjadi dengan Te Quatlin. Dahulu, belasan tahun yang lalu, Te Quatlin merupakan seorang pendekar wanita yang gagah perkasa, penentang kejahatan yang gigih sehingga namanya bersama 12 orang suhengnya sebagai Capsa Sinhiap amatlah terkenal. Akan tetapi setelah malapetaka menimpa Capsa Sinhiap, dendam menaburkan bibit yang merubah seluruh pandangan hidupnya. Setelah dia berhasil membalas dendam secara keji dan kejam sekali, bibit itu masih berkembang biak dan merubah sifat, dari dendam kepada pengejaran kemuliaan yang tanpa batas. Sudah terlalu lama kita meninggalkan Han Swat Hong, putri dari Raja Han Tiong. Sebaiknya kita mengikuti pengalamannya agar tidak tertinggal terlampau jauh.
Seperti kita ketahui, Suat Hong yang berwatak keras itu marah-marah ketika melihat betapa Sin Leong menolong seekor beruang dan tidak mempedulikan dia. Dianggapnya Sin Leong sengaja mencari-cari alasan untuk menghambat perjalanan. Padahal dia ingin sekali segera mencari dan menemukan ibunya yang tidak ia ketahui kemana perginya dan bagaimana nasibnya setelah badai yang amat dahsyat mengamuk di sekitar lautan itu. Akan tetapi tentu saja dia hendak meninggalkan Sin Leong di pulau kosong itu bukan dengan hati yang sesungguhnya, melainkan hanya untuk sekedar menunjukkan kemarahan hatinya saja. Karena itu setelah perahunya jauh meninggalkan pulau itu, sehingga pulau di mana Sin Leong mengobati beruang itu tidak nampak lagi, Dara itu memutar lagi perahunya dan hendak kembali kepada Sin Leong. Sudah dibayangkannya betapa Sin Leong yang selalu sabar dan selalu mengalah kepadanya itu akan minta maaf dan menyatakan penyesalan hatinya, dan dia yang akan memaafkannya. Saat-saat seperti itu mendatangkan keharuan, kebanggaan dan kemenangan di dalam hatinya. Betapa bingung dan kagetnya ketika kemudian dia mendapat kenyataan bahwa dia tersesat jalan dan tidak tahu lagi di mana dia meninggalkan Sin Leong tadi. Demikian banyaknya pulau yang sama bentuknya di lautan itu, banyak sekali bongkahan es yang datang dan pergi seperti hidup saja. Setelah berputar-putar tanpa hasil dan yakin bahwa dia berada makin jauh dari tempat di mana Sin Leong berada, setelah berteriak-teriak memanggil dengan pengerahan hikang tanpa ada jawabannya, akhirnya dia memutar perahu keluar dari daerah penuh pulau kecil yang membingungkan itu. Biarlah. Dia akan pergi saja melanjutkan perjalanan seorang diri mencari ibunya. Dia merasa yakin bahwa suhengnya itu tentu akan dapat menyelamatkan diri. Suhengnya memiliki ilmu kepandaian YG amat tinggi. Suat Hong tidak tahu bahwa perahunya menuju ke selatan, bukan menuju ke daerah pulau es lagi. Namun karena maksudnya untuk mencari ibunya, Dara ini seolah-olah berlayar tanpa tujuan dan membiarkan saja kemana perahu yang terdorong angin itu membawanya. Pada suatu hari, tampak olehnya garis hitam di sebelah kanan. Garis itu masih jauh sekali, akan tetapi dengan girang dia dapat mengenal bahwa garis hitam yang amat panjang membujur dari kanan ke kiri itu adalah sebuah daratan yang agaknya tiada bertepi. Aha! Itulah daratan besar, pikirnya dengan girang. Dia segera membelokkan perahunya menuju ke garis hitam itu. Ketika perahunya sudah tiba di dekat pantai yang sunyi, dia melihat ada sebuah perahu lain yang meluncur cepat dari sebelah kirinya. Perahu itu kecil, dan di dalamnya ada seorang laki-laki muda yang kelihatannya gagah dan tampan. Pemuda itu pun memandang kepadanya sehingga dua pasang mata saling pandang sejenak. Akan tetapi Suat Hong membuang muka dan tidak mempedulikan orang yang tidak dikenalnya itu, terus saja mendayung perahunya ke tepi. Begitu perahunya mendekati daratan, dia lalu meloncat ke daratan, tidak menghiraukan perahunya lagi. Memang dia tidak berpikir untuk kembali ke tempat itu dan berperahu lagi. Untuk apa berlayar? Pulau es sudah kosong. Dia akan mencari ibunya di daratan besar, karena kalau ibunya berada di suatu pulau, agaknya tentu tidak akan dapat terlepas dari amukan badai yang dahsyat itu. Kalau ibu berada di daratan besar, dan ini mungkin saja terjadi, barulah ada harapan bahwa ibunya masih hidup dan dapat bertemu lagi dengannya. Andai kata tidak, dia pun akan merantau di daratan besar, tidak kembali ke laut. Dia tahu bahwa demikian pula agaknya pendapat suhengnya. Sebelum berpisah mereka sudah membicarakan hal ini berkali-kali. Nenek moyangnya yang selama ini menjadi raja di Pulau Es juga berasal dari daratan besar. Setelah kini kerajaan Pulau Es terbasmi badai dan tidak ada lagi, sepatutnya kalau dia sebagai ahli waris satu-satunya kembali pula ke daratan besar. Hei! Nona! Tunggu! Suat Hong mengerutkan alisnya dan berhenti melangkahkan kakinya. Ia membalik dan melihat betapa pemuda yang berada di dalam perahu tadi sudah menambatkan perahunya dan juga perahu yang ditinggalkannya tadi di pantai. Kini pemuda itu berlari mengejarnya.
Mau apa engkau mengejar dan memanggil aku? Suat Hong bertanya, matanya memandang penuh selidik. Pemuda itu usianya tentu hanya lebih tua 2-3 tahun darinya, seorang pemuda yang berwajah tampan dan gagah. Perawakannya tinggi besar, matanya menyorotkan kejujuran dan membayangkan kekerasan dan keberanian. Kedua lengan yang tampak tersembul keluar dari lengan baju pendek itu kekar berotot, membayangkan tenaga yang hebat. Bajunya yang terbuat dari kain tipis membayangkan dada yang bidang, terhias sedikit rambut, berotot dan kuat sekali. Melihat bahan pakaiannya dapat diduga bahwa pemuda ini seorang yang beruang. Namun melihat dari keadaan tubuhnya dan kaki tangannya, agaknya dia biasa dengan pekerjaan berat. Kalau bukan seorang petani, tentu seorang nelayan, pikir Suat Hong, kagum juga memandang tubuh yang kokoh kuat itu. Pemuda itu tersenyum. Senyumnya lebar memperlihatkan deretan gigi yang kokoh kuat pula, senyum terbuka seorang yang berwatak jujur dan bersahaja. Akan tetapi sikapnya ketika mengangkat kedua tangan di depan dada sebagai penghormatan, membuktikan bahwa dia pernah makan sekolahan, alias terpelajar, terbukti pula dari kata-katanya yang biarpun ringkas dan singkat akan tetapi tetap sopan. Maafkanlah aku. Nona meninggalkan perahu begitu saja, aku merasa sayang dan membantu meminggirkannya. Melihat gerakan Nona ketika meloncat, jelas bahwa Nona berkepandaian tinggi. Aku ingin sekali belajar kenal, ujarnya. Suat Hong mengerutkan alisnya. Hatinya sedang tidak senang, karena selain kegagalannya mencari ibu, juga perpisahannya dengan Sin Leong setidaknya mendatangkan rasa gelisah di hatinya. Kini ada pemuda yang amat lancang ingin belajar kenal, sungguh menggemaskan. Aku tidak membutuhkan perahu itu lagi, dan aku tidak peduli apakah kau meminggirkannya atau hendak memilikinya, aku tidak minta bantuanmu. Tentang belajar kenal biasanya hanya pedang, kepalan tangan dan tendangan kaki saja yang mau belajar kenal dengan orang asing yang lancang. Sepasang mata lebar itu terbelalak seolah-olah memandang sesuatu yang amat aneh, namun membayangkan kekaguman yang luar biasa. Dan memang, di luar dugaan Suat Hong sendiri, sikap dan kata-katanya tadi mendatangkan rasa kagum yang amat besar di dalam hati pemuda ini. Watak pemuda ini memang mengagumi sikap orang yang terbuka, jujur, kasar dan tanpa pura-pura, seperti sikap Suat Hong yang baru saja diperlihatkan. Hahaha. Pemuda itu tertawa bergelak dan kedua matanya menjadi basah oleh air mata. Ini pun ciri khasnya. Kalau dia tertawa, air matanya keluar seperti orang menangis. Dengan punggung tangannya yang besar dan berotot dia menghapus air matanya. Nona hebat sekali. Hahaha, aku Kuilun selama hidupku baru sekarang ini bertemu dengan seorang nona yang begini hebat. Di antara 1000 orang gadis, belum tentu ada satu. Nona, kalau sudi, perkenalkanlah aku Kuilun. Biarpun jelek dan kasar, bukanlah tidak terkenal. Ayahku adalah seorang pelaut biasa dan sudah meninggal, demikian pula ibuku. Aku anak pelaut akan tetapi sejak kecil aku sudah ikut kepada guruku. Guruku inilah yang terkenal. Guruku adalah Lam Hai Seng Jin, pertapa yang amat terkenal di dunia Kang Ou, dan kami berdua tinggal di Pulau Kura-Kura di Laut Selatan. Melihat sikap terbuka ini, geli juga hati Suat Hong. Kini dia melihat jelas bahwa pemuda ini sama sekali tidak kurang ajar. Kasar memang, akan tetapi kekasaran yang memang menjadi wataknya yang terbuka. Orang macam ini baik dijadikan sahabat, pikirnya. Akan tetapi harus dibuktikan dulu apakah pemuda ini pantas menjadi sahabatnya. Sungguh pun menurut pengakuannya dia murid seorang pertapa yang namanya terkenal di dunia Kang Ou. Suat Hong tersenyum. Engkau lebih pantas menjadi seorang penjual jamu. Setelah engkau memperkenalkan semua nenek moyangmu kepadaku, dengan maksud apakah engkau seorang pria minta berkenalan dengan seorang wanita? Kuilun mengerutkan alisnya yang sangat lebat seperti 2 buah sikat ditaruh melintang di dahinya itu.
Dia lalu menggeleng-geleng kepalanya. Memang, sebelum aku berangkat merantau, suhu berpesan dengan sungguh bahwa aku tidak boleh mendekati wanita cantik yang katanya amat berbahaya melebihi ular berbisa. Akan tetapi, biarpun Nona cantik sukar dicari cacatnya, namun kepandaian Nona tinggi dan sikap Nona jujur menyenangkan. Aku ingin bersahabat, karena sekarang ini baru pertama kali aku merantau seorang diri. Aku membutuhkan seorang sahabat yang pandai seperti Nona untuk memberi petunjuk kepadaku. Untuk budi Nona ini, tentu aku akan berusaha menyenangkan hatimu. Suat Hong makin terheran. Dia tidak tahu apakah pemuda ini pintar atau bodoh. Sikapnya terbuka, kata-katanya teratur, akan tetapi ada bayangan ketololan. Kau bisa apa sih? Bagaimana engkau bisa menyenangkan hatiku? Dia menyelidik. Aku? Wah, aku bodoh, akan tetapi kalau ada orang-orang kurang ajar kepadamu, tanpa Nona turun tangan sendiri, aku sanggup menghajar mereka. Dia melonjorkan kedua lengannya yang kekar berotot itu. Dan jangan Nona sanksi lagi, biar ada 50 orang, aku masih sanggup menghadapi mereka, kalau perlu dibantu dengan senjataku kipas dan pedang. Kalau Nona senang sajak, aku banyak mengenal sajak kuno yang indah dan di waktu Nona kesepian, aku dapat menghibur Nona dengan nyanyian. Aku suka sekali bernyanyi. Hampir saja Suat Hong tertawa geli. Orang yang kekar seperti seekor singa buas ini membaca sajak, bernyanyi dan senjatanya kipas? Benar-benar seorang pemuda yang aneh, akan tetapi tentu saja dia belum mau percaya begitu saja. Sambil memandang tajam dia berkata, kau bicara tentang pedang dan kipas sebagai senjata, akan tetapi aku tidak melihat engkau membawa senjata apa-apa. Ah, tunggu dulu, Nona. Aku memang sengaja meninggalkannya di perahu. Setelah berkata demikian, Quilun membalikkan tubuhnya dan berlari cepat sekali ke perahunya. Ketika dia sudah kembali ke depan Suat Hong, benar saja dia telah membawa sebatang pedang yang sarungnya terukir indah dan sebuah kipas bergagang perak yang diselipkan di ikat pinggangnya. Mengapa baru sekarang kau memperlihatkan senjata-senjatamu? Kalau tadi aku membawa senjata, tentu akan menimbulkan dugaan yang bukan-bukan. Untuk berkenalan dengan seorang gadis, bagaimana aku berani membawa senjata? Tentu disangka perampok atau bajak. Mau atau tidak, Suat Hong tersenyum. Timbul rasa sukanya kepada pemuda kasar yang aneh ini. Betapapun juga, aku adalah seorang wanita dan engkau seorang pria, mana mungkin menjadi sahabat? Tidak patut dilihat orang. Mata yang lebar itu kembali terbelalak penuh penasaran dan tangan kirinya dikepalkan. Apa peduli kata-kata orang? Kalau ada yang berani mengatakan yang bukan-bukan tentu akan kuhancurkan mulutnya. Wanita adalah seorang manusia, pria pun seorang manusia. Apa salahnya berkenalan dan bersahabat? Nona, aku Quilun bukan seorang yang berpikiran kotor, juga aku tidak akan sembarangan memilih kawan. Aku kagum melihat Nona, maka kalau Nona sudi, harap memperkenalkan diri. Suat Hong makin tertarik. Akan tetapi dia masih ragu-ragu, apakah orang ini patut dijadikan seorang teman? Biarpun lagaknya seperti jagoan, siapa tahu kalau kosong belaka? Kau bilang tadi kau adalah murid seorang Tosu yang terkenal? Ya, Suhu Lam Hai Senjin merupakan tokoh yang paling terkenal di daerah selatan. Kalau begitu, ilmu silatmu tentu lebih lihai daripada bicaramu yang seperti penjual jamu, bukan? Harap jangan mentertawakan. Biarpun tidak selihai Nona yang dapat kulihat dari gerakan meloncat dari perahu tadi, akan tetapi masih tidak terlalu banyak orang di dunia ini yang akan sanggup mengalahkan Quilun. Tidak ada artinya kalau hanya disombongkan dan dibanggakan tanpa ada buktinya. Aku juga tidak sembarangan memperkenalkan diri kepada orang lain. Untuk membuktikan apakah kau patut menjadi kenalanku, cabut kedua senjatamu, dan coba kau hadapi pedangku. Sambil berkata demikian, Suat Hong sudah mencabut pedangnya perlahan-lahan dan tampaklah sinar pedang ketika sinar matahari menimpanya.